Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang subnetting. Ya, subnetting. Subnetting itu adalah membagi sebuah network atau jaringan menjadi beberapa bagian. Ya, menjadi beberapa bagian. Misalnya satu jaringan dipecah menjadi dua subjaringan, ya seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas, subnetting pakai IP versi 4, ya bagaimana skema pengalamatannya, kemudian design consideration ya untuk IP versi 6, dan terakhir summary atau rangkuman. Nah, ini tujuannya. Jadi explain why routing is necessary. Jadi akan dijelaskan kenapa routing ini penting ya untuk berbagai macam host ya di jaringan-jaringan yang berbeda untuk bisa saling berkomunikasi. Kemudian menjelaskan IP sebagai protokol komunikasi. Kemudian kalau diberikan sebuah jaringan dan subnet mask, kita bisa menghitung jumlah host ya, yang alamat host yang available, kemudian mengkalkulasi subnet mask ya, kemudian ada penjelasan tentang VLSM ya, variable length subnet masking. Jadi bagaimana membuat subnet yang lebih efisien daripada cara tradisional, yaitu membagi sama rata ya di setiap subnet. Kemudian yang terakhir penjelasan pengalamatan IP versi 6 ya untuk subnetting. Baik. Alasan untuk melakukan subnetting ya. Large network need to be segmented into smaller subnetworks, creating smaller group of devices and services in order to control traffic ya. Jadi yang pertama untuk mengontrol traffic atau lalu lintas jaringan ya. Itu sebabnya dilakukan subnetting. Yang kedua, reduce overall network traffic. Jadi mengurangi traffic ya, mengurangi lalu lintas supaya performance dari jaringan itu tetap bisa terjaga. Ya, bayangkan kalau sebuah subnet yang sangat besar itu pasti lalu lintas jaringannya akan padat dan itu akan menurunkan kinerja dari network. Oke. Ya, jadi itu untuk mengontrol traffic, kemudian reduce overall network traffic. Ya, jadi dilakukan subnetting, yaitu proses melakukan segmenting sebuah jaringan into multiple smaller network spaces ya, yang disebut dengan subnet. Oke. Nah, bagaimana komunikasi antar subnet? Ya, nanti ada router ya yang akan menghubungkan. Jadi diperlukan router untuk menghubungkan subnet ini supaya bisa saling berkomunikasi. Each router interface must have an IP host address that belongs to the network. Jadi setiap router nanti akan ada beberapa interface ya yang terhubung ke masing-masing network. Oke. Kemudian devices on network and subnet use the router interface attached to their LAN as their default gateway. Ya, jadi perangkat-perangkat di jaringan maupun di subnetnya ya akan menggunakan router interface yang terpasang ya pada LAN-nya sebagai default gateway. Oke, nah basic subnetting. Jadi subnetting secara mendasar itu ya. Jadi kalau kita dikasih sebuah IP address lalu kita ingin membagi IP address tersebut menjadi beberapa subnet, maka istilahnya kita meminjam host portion. Kita meminjam bit dari host portion.
Ya, kita sudah mempelajari sebelumnya IP addressing ya, IP versi 4. Di IP versi 4 itu yang terdiri dari 32 bit, itu sebenarnya terdiri dari dua porsi. Yang depannya network portion dan belakangnya itu host portion ya. Nah, kalau di contoh ini 24 bit pertama adalah network portion ya, ini biasanya kelas C ya. Kelas C, kalau jumlah bit yang dipakai untuk porsi network itu 24 itu kelas C. Nah, sisanya 8 bit dipakai untuk porsi host. Nah, cara membuat subnet adalah kita meminjam beberapa bit dari porsi host. Ya, berapa yang kita pinjam tergantung kebutuhan. Oke, yang jelas kalau kita pinjam 1 bit, berarti kita bisa mendapatkan 2 subnet, yaitu 2/1. Ya, kalau kita pinjam 2 bit, kita bisa membuat 2/2. Ya, kita bisa membuat 2/2 subnet atau 4 subnet. Kalau kita ingin meminjam 3 bit, ya, pinjam 3 bit, maka kita bisa membentuk 2/3 sama dengan 8 subnet, seperti itu ya. Nah, jadi ini contohnya, ini originalnya nih, original addressnya ya, alamat aslinya 192.168.1/24. Oke. Masnya, subnet masnya atau net masnya, kalau ini kan belum di subnet ya, namanya masih net mas. Ya, 255.255.255.0. Oke. Nah, ini nanti kalau kita pinjam 1 bit nih, ini dari 8 bit host portion, kita pinjam 1 bit, ya kita pinjam 1 bit, maka dia menjadi /25. Ya kan? Network portionnya nambah 1 bit. Yang tadinya /24, sekarang kita pinjam 1 karena kita mau membuat subnet. Artinya networknya nambah porsinya menjadi /25. Nah, ini makanya menjadi /25. Nah, karena kita pinjam 1 bit, ini nih ada 2 subnet yang terbentuk 2/1. Subnet apa aja? Yaitu kalau ini diisi 0 dan ini diisi 1. Ya. Maka subnet yang pertama adalah ini 192.168.1.0. Ya. Itu. Tapi nanti jumlah hostnya tentunya dari 0 sampai 127, yaitu jumlahnya 128. Ya, 128 host. Alamat terendahnya 0, itulah alamat subnetnya. Lalu alamat di atasnya 11, 12, 13 sampai 126 itu yang available untuk di-assign ke host. Sedangkan yang 127 alamat yang paling tinggi adalah alamat broadcast untuk subnet 0 ini. Oke. Lalu subnet yang kedua adalah kalau ini diisi 1. Oke, subnet 1 ya. Kalau diisi 1. Maka untuk yang 1 alamatnya itu dari alamatnya adalah dari 128. Kalau ini diisi 1 kan 128. 128 sampai kalau diisi semua berarti sampai 255 nih. 128 sampai 255. Alamat terendahnya adalah 1.128, itu adalah alamat subnetnya. Lalu di atasnya 1.129 sampai 254 itu adalah alamat yang bisa di-assign ke host. Yang paling tinggi 1.255 adalah alamat broadcast. Ya, seperti itu caranya. Ya. Jadi kembali lagi basic subnettingnya itu kita pinjam bit dari portion host portion sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau misalnya saya mau membuat 4 subnet, berapa bit yang saya pinjam? 4 itu adalah 2/2, berarti saya harus pinjam 2 bit. Jadi kalau yang tadi sebelumnya /24 tambah 2 berarti /26. Nantinya jadi /26. Kalau di contoh ini karena pinjamnya cuma 1 bit, makanya jadi /25. Oke. Nah, ini tadi penggunaannya ya, contoh yang tadi. Jadi dibagi menjadi 2 subnet, yang awalnya alamatnya itu adalah
192.168.1.0, kemudian dipecah menjadi 2 subnet ini yang 10/25, yang ini 1.128/25. Oke, alamat ininya lengkapnya alamatnya itu dari 1.0 sampai 1.127. Yang 0 untuk subnet, yang 127 alamat subnet, yang 127 adalah alamat broadcast. Demikian juga yang subnet satunya 1.128 adalah alamat subnetnya, 1.255 adalah alamat broadcast-nya. Di antara 128 sampai 255 adalah alamat yang bisa di-assign ke host, misalnya ke PC ini ya. Oke, nah ini tadi alamat aslinya ya. Nah ini mau dipinjam nih, dipinjam 1 bit ini karena mau dijadiin 2 subnet, jadi pinjam 1 bit. Jadi bit yang saya kotakin merah ini itu adalah bit yang dipinjam sehingga dia menjadi network portion, yang tadinya host portion dia menjadi ikut menjadi network portion /25 ya, jadi /25. Nah ini subnet yang pertama yang diisi 0 semua, subnet yang kedua yang diisi 1 semua ya, karena kita pinjam 1 bit ya, 1 bit 1 posisi bit ini kemungkinan nilainya cuma 2, 0 dan 1. Jadi subnet yang pertama kalau diisi 0 semua ini, subnet yang keduanya diisi 1 semua. Oke, lanjut. Nah, jadi formula subnetting itu kita bisa menghitung berdasarkan kebutuhan jumlah subnet ataupun jumlah host ya. Jadi kalau tadi kita pinjam 1 bit, maka berarti jumlah subnetnya adalah 2/1 atau 2 ya, seperti ini nih. Pinjamnya 1 bit ya, maka 2/1. Nah, dengan demikian kalau kita sudah tahu jumlah subnetnya, terus jumlah hostnya berapa dong setiap subnet? Karena di sini yang tersisa 7 bit, ya rumusnya sama, cuma beda. Kalau ini N adalah bit yang dipinjam, kalau untuk menghitung host, itu N-nya adalah jumlah bit yang tersisa untuk host portion. Karena di sini masih ada 7, maka jumlah host untuk setiap subnet adalah 2/7, sama dengan 128. Oke. Makanya tadi 128 bit ya, dari 0 sampai 127 untuk subnet yang pertama, lalu subnet yang kedua 128 sampai 255. Oke, jadi ingat formulanya 2/n untuk subnet maupun host, tapi berbeda arti N-nya ya. N di sini adalah jumlah bit yang dipinjam, sedangkan N untuk host adalah jumlah bit host yang tersisa setelah dipinjam. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat subnet? Ya, pakai rumusnya tadi ya, 2/n sama dengan 4, berarti N-nya 2. Berarti kita pinjam 2 bit. Ya, ini yang saya kotakin merah ini. Kita pinjam 2 bit. Ya, yang awalnya 192.168.1.0, ya /24, dipinjam 2 bit berarti menjadi /26. Oke, /26. Karena 2 bit, posisi angkanya itu kemungkinan angkanya ada 4 macam. Kalau 2 bit. Makanya 2/2 itu 4. Yaitu posisinya 00, ya ini yang pertama, lalu 01, lalu 10, terakhir 11. Jadi ada 4 subnet ya. 00, 01, 10, 11. Oke. Itu yang menjadikan dia 4 subnet karena 4 bit yang dipinjam, 4 posisi bit ini bukan 4, 2. 2 posisi bit ini ada 4 kemungkinan. Karena 2/2 4. 00, 01, 10, 11. Nah, inilah masing-masing subnetnya. Ya. Jadinya /26 karena yang tadinya 24 ditambah 2, dipinjam 2 ya dari host, maka menjadi /26. Nah, berapa jumlah host di setiap subnet? Tinggal lihat yang tersisa tinggal 6. Berarti 2/6 sama dengan 64 ya. Jadi akan masing-masing subnet ini
akan berisi host paling banyak 64 host ya. Nah, kalau 64 host berarti kan alamat yang tersedia di masing-masing subnet untuk subnet pertama yaitu 0 sampai 63 ya. 0 sampai 63 kan jumlahnya 64. Oke. Yang 10 untuk alamat subnetnya, yang 1.63 untuk broadcast-nya. Untuk subnet yang kedua 64 ya. Ini nih, ini posisi 64 ya, 1.64. 64 tambah 63 sama dengan 127. Oke. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau mau 8 subnet sama, tinggal pakai rumusnya 2 pangkat N sama dengan 8, N-nya 3, berarti kita pinjam 3 ya. Ya seperti ini nih ya. Kalau kita mau membuat 8 subnet, kita pinjam 3. 3 itu 3 posisi itu 2 pangkat 3 8. Ada 8 kemungkinan nilai ya, yaitu 000, kemudian 001, 010 dan seterusnya. Ini enggak kelihatan semua ya, karena enggak muat. Intinya akan terbentuk 8 subnet ya. Akan terbentuk 8 subnet karena kita pinjam 3 bit yang tadinya /24 sekarang menjadi /27. Karena /27 berarti untuk setiap subnet berapa ininya jumlah hostnya. Ya tinggal hitung bit yang tersisa 5, 2 pangkat 5 32. Berarti setiap subnet ini IP-nya tuh ada 32 ya. Di sini kita lihat dari 1 sampai 31. Ya. 1 sampai 31 itu ya 32 jumlahnya ya. Jadi 11 adalah alamat subnetnya. 10 ini salah ya, ini 10. Oke, ini salah, ada yang salah ketik. Ini 10 itu alamat subnetnya. 11 adalah alamat yang pertama. 130 adalah alamat yang terakhir untuk host ya. Lalu yang paling tinggi itu adalah broadcast. Oke. Untuk subnet yang kedua ya 132 ya, ini karena pinjam 3 bit ya, dan seterusnya seperti itu. Ini network 456 karena tadi ada 8 ya, kalau 8 subnet nih seperti itu nih. Kalau di topologi jaringannya kan seperti ini nih ya. Dibuat menjadi apa namanya? Ini contoh yang 4 ya, /27 nih. Ini cuma 4 /27 mestinya 8 ya. Oke, tapi gambarnya ini enggak lengkap. Mestinya 8 subnet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, harusnya 8 ya. Oke. Lanjut. Jadi kita bisa melakukan subnetting berdasarkan kebutuhan host ya, host requirement. Kita perlu host berapa ya. Jadi ada 2 sebenarnya pertimbangan ya ketika merencanakan subnet. Kita bisa mendasarkan kebutuhannya berdasarkan subnet yang dibutuhkan atau host yang dibutuhkan. Ya, jumlah host. Misalnya di jaringan saya pengen ada nanti terkoneksi 100 PC. Nah, itu berarti berdasarkan jumlah jumlah host ya. Tapi kalau misalnya oke, nanti di kantor kita itu nanti ada bagian keuangan, ada bagian TU, ada bagian administrasi dan sebagainya. Nah, itu berarti kita berbicara subnet ya, masing-masing bagian diberi subnet sendiri-sendiri ya. Jadi kita bisa mendasarkan pada dua hal ini ya untuk membuat subnet. Nah, kalau kita berdasarkan jumlah subnet pakai rumus yang tadi ya, 2 pangkat N. Jumlah host sebenarnya juga begitu, 2 pangkat N, tapi beda arti. Kalau subnet 2 pangkat N, N-nya itu adalah bit yang dipinjam. Sedangkan kalau host, N-nya itu adalah jumlah bit yang tersisa untuk host setelah dipinjam. Oke. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika kita menghitung jumlah subnet berdasarkan host, itu termasuk IP yang tidak boleh dipakai
untuk host. Jadi ada IP untuk alamat subnet dan ada IP untuk alamat broadcast. Makanya kalau menghitung berdasarkan jumlah host harus benar-benar memperhatikan, ya, ada pengurangan -2 di situ sebenarnya. Kalau yang dihitung adalah benar-benar kebutuhan IP untuk host, ya. Itu. Jadi kalau tadi saya butuh 100 alamat untuk PC, ya, alamat IP untuk PC. 100 berarti itu belum dihitung yang 2 untuk alamat subnet maupun alamat broadcast-nya. Berarti harus ditambahkan 2 dulu, baru pakai formulanya. Ya. Jadi harus 100 ditambah 2 berarti 102. Nah, 102 itu yang paling mendekati 2 pangkat berapa. Ya, pinjam berapa bit gitu ya. Kalau saya pinjam 5, 2 pangkat 5, 32. Kalau pinjam 6, 2 pangkat 6, 64. Nah, berarti harus minjem 7. 2 pangkat 7, 128. Gitu ya. Jadi harus minjem 7 bit. Kalau kebutuhannya 100 host. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau saya butuh butuh 100 host, berarti kan 102 ya. Harus 102. Kenapa? Karena ada 2 IP yang nggak boleh dipakai, yaitu IP untuk alamat subnet dan IP untuk alamat broadcast. Nah, 102 ini yang paling mendekati berapa? 2 pangkat berapa? Ya kan? 2 pangkat berapa? N-nya adalah, kalau 2 pangkat 6 kan 64, berarti N-nya 7. Harus minjem 7 bit. 7 bit itu dari 24 berarti tinggal tersisa 1 ya, /31 jadinya. Ya, itu contohnya. Seperti itu ya. Oke, nah. Jadi kalau kita hitung berdasarkan jumlah subnet, ya biasanya karena kebutuhan bagian-bagian di kantor ya, ada bagian manajemen, ada bagian penjualan, ada bagian technical support, human resources dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Kalau berdasarkan host, memang kita sudah memperhitungkan di masing-masing ini nanti butuhnya berapa. Kita sudah sejak awal benar-benar direncanakan dengan baik. Ya misalnya, kalau di eksekutif manajemen biasanya nggak banyak orang, paling 10 orang, ya nggak lebih dari 10. Berarti ya kita siapkan jumlah host IP segitu, ya kurang lebih 10. Kalau di sini Research and Development biasanya tuh 30 orang. Ya, sumber daya manusia, human resources biasanya berapa. Nah, itu kita bisa berdasarkan jumlah host atau berdasarkan jumlah subnet. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya nih di perusahaan ya, technical support ternyata butuh 20 host. Executive management 15 host. Sales 20. Nah, ini berarti kan kita menghitung subnetnya berdasarkan jumlah host ya, dan ini berbeda-beda nih ya, kebutuhannya berbeda-beda ya. Kalau kebutuhannya berbeda-beda, nah tadi kita subnet dulu ya, kita subnet. Kalau perlu 20 berarti kan 2 pangkat berapa tuh, 2 pangkat 5 ya, berarti minjem 5 bit, ini minjem 5 bit dan seterusnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang awalnya /22 ya. Ini dikasih IP 172.16.00/22. Jadi sampai sini nih /22. Terus ini mau disubnet ya. Disubnet sesuai dengan kebutuhan, pinjam 4 bit menjadi /26. Oke. Nah, sama seperti contoh di awal tadi bagaimana kita membentuk ini ya.
Tinggal untuk menghitung jumlah hostnya ya, tinggal lihat bit yang tersisa ya, itu jumlah IP untuk host di setiap subnet. Nah, ada pembagian subnet, pembentukan subnet berdasarkan cara tradisional dan cara VLSM, variable length subnet masking. Nah, ini contoh perbandingannya. Kalau kita membuat secara tradisional, artinya setiap subnet diberikan jumlah IP yang sama, ya. Tapi kalau pakai VLSM, itu tadi yang sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan kebutuhan hostnya, maka kita bisa menghemat jumlah IP yang terbuang sia-sia ya. Kalau di sini semua 30 host, ketika kebutuhannya ternyata hanya 5, 10, maka akan terbuang tuh sisanya ya. Kalau di sini memang akan ada juga kemungkinan terbuang, tapi dia lebih sedikit kalau pakai VLSM. Oke. Ini contohnya nih, kalau biasanya jaringan WAN itu hanya butuh 2 alamat ya, sehingga kita hanya perlu slash berapa? Slash 30 ya misalnya. Nah, kalau pakai cara tradisional dengan membagi seperti ini 30 padahal butuhnya cuma 2, maka akan terbuang 28 IP ya, itu. Jadi muncul VLSM untuk mengatasi kejelekan atau kekurangan dari cara tradisional ya. Jadi VLSM ini memungkinkan ruang jaringan itu dibagi tidak merata ya, unequal ya, tidak merata, dibagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi tentunya tidak pas ya, tidak selalu pas karena subnet itu kan menggunakan kelipatan 2 ya. Kalau kebutuhannya misalnya 28 host, itu yang akan dipakai adalah yang 30 ya, karena apa namanya? Ya yang paling dekat ke 30 gitu ya. 2/5 kan 32, 2 diambil untuk alamat jaringan dan alamat broadcast sehingga yang tersisa 30. Jadi kalau butuh 28 ya dekatnya ke 30. Jadi akan ada 2 yang terbuang, tapi itu lebih hemat daripada cara tradisional. Oke, jadi VLSM juga memungkinkan subnet mask itu akan berbeda-beda, bervariasi tergantung berapa bit yang dibutuhkan ya. Kemudian prinsipnya pertama kita subnet dulu. Kalau ternyata diperlukan lagi bagian lebih kecil lagi, maka setiap subnet itu bisa disubnet lagi sampai nggak bisa lagi disubnet ya. Jadi prosesnya bisa berulang, repeat as necessary. Oke. Oke, nah ini contoh basic VLSM ya. Jadi awalnya dikasih IP 192.168.20./24, kemudian di apa namanya, di masing-masing subnet sudah ada kebutuhannya masing-masing ya. Ya, ini LAN A, B, C, D untuk ini ya, ternyata yang ini nggak dipakai ya. Terus awalnya di subnet /27, ternyata kemudian ada kebutuhan lagi, maka yang tadinya nggak dipakai nih 1, 2, 3, 4 bisa diambil salah satu, misalnya yang paling bawah ini diambil untuk di subnet lagi menjadi /30 ya, karena ada kebutuhan lagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kebutuhan lagi, perlu bikin ada departemen baru misalnya perlu juga jaringan, maka bisa diambil yang dari sini ya, yang tadi belum dipakai. Ada lagi ngambil yang ini, ada lagi ngambil yang ini. Kalau nanti ada lagi, nah ini yang bawahnya nih yang tersisa bisa dipakai lagi ya, seperti itu. Nah ini contoh topologi jaringannya seperti ini, router. Ini ada WAN, lalu ada LAN di masing-masing router nih. Ya, dia punya apa namanya jumlah kebutuhan IP di setiap ini ya.
Ini kalau kita lihat /27 berarti sama semua nih, ya, jumlah hostnya sama. Oke. Nah, kita bisa merencanakan subnetting dengan VLSM ini dengan membuat ini ya, tabel supaya nggak salah nantinya ya. Misalnya ini gedung A, networknya network 0, ya IP hostnya 1 sampai 30. Ya, 31 adalah broadcast-nya. Untuk gedung B dikasih jaringan titik 32, alamat hostnya 33 sampai 62, 63-nya broadcast, dan seterusnya. Nah, terus tadi ini kan nggak kepake. Nah, kemudian ternyata ada kebutuhan lagi. Nah, ini dipakai nih yang paling bawah nih, pakai di subnet lagi, ya, menjadi /30, ya, seperti itu. Nah, jadi merencanakan alamat jaringan ini memang perlu mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi kenapa kita harus merencanakan dengan baik? Gunanya untuk mencegah duplikasi alamat, ya, menyediakan dan mengendalikan akses, kemudian juga untuk pemantauan keamanan dan kinerja jaringan. Nah, kalau jaringannya sudah besar, kita supaya tidak terjadi duplikasi alamat, biasanya kita pakai DHCP ya, supaya dilakukan assignment secara dinamis ya oleh server, sehingga dijamin tidak akan ada duplikasi alamat yang akan menyebabkan nanti konflik di jaringan ya. Jadi sudah direncanakan, misalnya ini perangkat untuk host untuk alamat titik 1 sampai 229, untuk server 230 sampai 239, untuk printer 240 sampai 249 dan seterusnya ya, sudah direncanakan. Oke. Nah, sekarang IP versi 6, yang tadi IP versi 4. Nah, IP versi 6 lebih mudah sebenarnya ya. Jadi IP versi 6 itu 128 bit sudah dibagi menjadi 3. Ya, ada global routing prefix 48 bit. Nah, subnetnya ini nih 16 bit. Ya, subnetnya 16 bit. Kemudian interface ID-nya 64 bit. Jadi sampai di sini nih itu /64 ya. Sampai di sini 48 tambah 16 itu 64. Jadi kalau mau membuat subnet ya tinggal pakai ini nih 16 bit. Kalau misalnya masih kurang, kita bisa pinjam ke interface ID-nya. Ya, kalau misalnya kurang. Nah, tapi ini sudah banyak sekali nih ya. Ini kan hexa ya, dari 000 sampai FFF. Itu jumlahnya 2⁻16 ya, sekitar 65.000 host ya untuk subnet ini. Kalau misalnya masih kurang, kita bisa pinjam ke interface ID-nya sehingga nanti slice-nya ini bertambah, berapa yang dipinjam, berapa bit yang dipinjam. Kalau pinjam 2 bit berarti akan menjadi 66, pinjam 4 bit menjadi 68 ya, /68. Oke, ini tadi contohnya ya, bikin 5 subnet, yang paling bawah nggak dipakai ya untuk alamat jaringan. Lalu ya kalau butuh 5 subnet ya tinggal 001, 002, 003, 004 ya, ini bagian subnetnya ya. Oke. Nah, gimana kalau butuh subnet ID-nya ini masih kurang sehingga perlu ya mau tinggal pinjam aja berapa bit dari sini ya. Misalnya di sini pinjam 4 bit, maka jadi /68. Otomatis di sini tinggal 60 bit, yang tadinya 64 interface ID-nya ya. Tinggal 60 bit. Oke. Demikian, jadi proses segmenting jaringan itu berguna untuk membuat ruang jaringan terlebih kecil sehingga lebih mudah di manage ya. Subnetting ada secara tradisional maupun pakai VLSM sesuai kebutuhan. Nah, ya, ke IP versi 6 alamatnya itu sangat banyak ya.
dan subnettingnya itu untuk mensupport hierarchical logical design of the network, ya. Size, location, use, and access requirement all consideration and risk planning proses, ya. Jadi kalau merencanakan pengalamatan ini perlu dilihat semuanya nih, ya, ukurannya, lokasinya, penggunaannya, dan kebutuhan aksesnya. Oke, IP network need to be tested to verify. Nah, masing-masing ini harus dites konektivitasnya untuk menjamin bahwa memang sudah bisa berjalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.